Allah Ta'ala. Dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali. Fa idza waqa'a nashuhu kadzalika fi sibyani fa mahma qaribul bulughi amkana an ya'rifa asrarun hadhihi al-umur fayadhkur lahu anna al-at'amahu adawiyatun wa innamal maqsudu minha ay yuqawwiyul insanu biha ala ibadatillahi ta'ala. Perhatikan kesimpulan-kesimpulan dari ini. Di ujungnya Imam Al-Ghazali menasihatkan kita, wahai para ayah, wahai para wali, wahai para pemimpin di rumah tangga, maka apabila berlaku kejahatan, maka apabila berlaku kejadian, maka apabila berlaku kejadian itu, seperti yang tersebut dahulu itu, dalam kecilnya itu, maka apabila berlaku kejadian-kejadian itu yang seperti yang tersebut dahulu itu dalam kecilnya itu, maka manakala hampir ia akan baligh, niscaya dapat bahwa diajarkan dia akan segala rahasia, segala perkara yang tersebut dahulu itu. Niscaya dapat bahwa diajarkan dia akan segala rahasia, segala perkara yang tersebut dahulu itu. Maka menyebutkan baginya bahwasannya makanan itu seperti obat. Bahwasannya makanan itu seperti obat. Bahwa makanan itu seperti obat. Dan hanya sesungguhnya maksud daripada memakan makanan itu menguatkan manusia dengan dia atas berbuat ibadat akan Allah Ta'ala. Baik. Paham Pak ya? Lihat kalimat yang terakhir ini apa dia? Maka apabila berlaku kejadian-kejadian itu seperti yang tersebut dahulu itu, dalam kecilnya itu. Maksudnya kejadian peristiwa anak yang kita lihat, mulai daripada bayinya itu dia, mulai dari bayinya tumbuh besar. Apa yang kita lakukan, apa yang kita nasihatkan, kata Imam Al-Ghazali itu, maka bila kita ajarkan adab ini, adab itu, adab masuk rumah, adab salaman, adab makan, yang kita ajarkan mulai dari bayinya itu, mulai dia bersin, bayi itu bersin aja, bayi itu bersin, itu dah mulai kita ajarkan itu. Dia bersin, kita yang apa, ucapkan. Kalau dia bersin apa dia? Bayi bersin, biasanya ibu-ibu kalau bersin anak acin, alhamdulillah. Itu dia bersin. Itu dibaca bersin kan? Nah, diganti lagi, bukan itu lagi. Begitu bayi bersin, acin, burika fika. Semoga Allah berkati engkau. Ibunya jawab, yarhamukillah, yarhamukallah. Di situ dah diajar. Apabila diajarkan demikian mulai adabnya dari kecilnya, maka hampir ia akan balik. Niscaya dapat bahwa diajarkan dia akan segala rahasia, segala perkara yang tersebut dahulu itu. Paham sudah ni? Jelas kan? Jadi kalau sudah dia sudah puber nanti, puberitas, sudah balik dia itu, apa yang diajarkan oleh ayahnya, dia akan mendapatkan rahasia itu. Pantaslah ayahku ngajari setiap kita itu baca bersin,
itu ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Rahasianya supaya tidak sakit pinggang. Rahasianya ternyata Nabi Adam diajarkan Allah itu bersin. Bersin itu ucapkan alhamdulillah. Itu rahasianya rupanya. Dapat satu ilmu dia diajarkan oleh ayahnya. Karena kebiasaan itu. Pantas ayahku menyuruh setiap kali ada kita bersalaman itu, kita berjumpa dengan orang yang lebih tua, kita salamkan. Ternyata hikmahnya ini kita mengambil tabaruk kepada orang tua bersalaman, kepada guru kita bersalaman, kepada orang ini. Ketika pubernya dia akan merasakan tanpa disuruh lagi itu akan bergerak cepat. Akan bergerak dia cepat. Maka disalam orang tua, salam nak orang tuamu, salam gurumu, salam inimu. Dan patuh kepada orang yang lebih tua, disalam. Disalam dengan tangan kanan, dengan mencium, dengan menghirup. Bukan, ini sekarang anak-anak tidak, bila disalam telinganya dikasihkannya. Nah. Kalau bapak biarkan itu kepada anak, bahwasannya dia mencium tangan kita, tapi bukan hidung, tapi dengan telinganya diletakkannya tangan kita, atau di dahi atau di dahinya, itu alamat akan durhaka kepada orang tua. Durhaka. Tanda bahwasannya itu akan kedurhakaan. Coba perhatikan, coba anak salaman, suruh salaman. Setiap bapak pulang, ajarin anak itu setiap pulang dari masjid salamkan, supaya mereka itu dapat berkah daripada bapak di masjid. Kenapa? Karena barusan telapak tangan ini meletakkan tempat sujud. Barusan megang Quran, barusan megang kitab. Diajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat berkah. Itu hanya kebiasaan. Nanti anak itu pasti masuk ucap salam. Dan pasti dia salam. Salam dia. Jadi salam itu nanti waktu dia besar, puber, bapak nggak susah lagi mengajarkan, kata Imam Al-Ghazali. Cukup dia salam. Yang disalam itu adalah dihirup tangan orang tua, dihirup tangan gurunya. Betul Pak Wang? Lihat anak yang kita survei di luar ini, pakai telinga, anak-anak TikTok. Dia salaman ini, telinganya dikasih sama orang tua. Di telinganya ini, tangannya. Dicium tangan daripada orang tua, dihirup berkah daripada orang tuanya. Diajarkan apa dia itu? Yaitu namanya daripada ta'addub. Bila mencium di sini di luar daripada orang tuanya, tangan telapak tangannya, itu namanya ta'addub. Ta'addub itu beradab. Jadi itu anak itu kita ajarkan adab mencium di sini. Bila dicium telapak tangan daripada orang tuanya, itu namanya tabarruk. Tabarruk apa? Orang tua yang sedang sholat di sini, bukan begini. Nih. Orang tuanya yang sedang baca Al-Quran dengan telapak tangan. Orang tuanya yang sujud dengan telapak tangan. Banyak telapak tangan. Dengan guru lebih lagi. Ta'addub dan tabarruk. Diajar. Ketika sudah dia puber, maka dia yaitu tahu akan demikian itu. Dan terbiasa, nggak perlu lagi. Cuma ngingatin aja orang tua. Ngingatin ini. Dan dia sudah tahu, terniang itu. Nah, maka maka menjelang ia akan balik puberitas, niscaya dapat bahwa diajarkan dia. Dapat, mudah kali diajarkan dia. Akan segala rahasia, segala perkara yang tersebut dahulu itu. Nah, ketika ada tamu, engkau jangan nyambung aja. Ini anak yang ditanya bapaknya, anak yang jawab. Jangan duduk kamu, jangan duduk dekat tamu, berdiri selayaknya pengawal. Begitu diajarkan. Makanya di pesantren sudah diajarkan itu. Walaupun guru itu di pesantren nggak ngajari langsung dengan mulut, mereka melihat perilaku teman-temannya. Itu pengaruh. Lewat gurunya yang biasa anak-anak ini nggak tahu dia kayak mana
peraturan di pesantren itu, lewat guru saja, mobil guru aja lewat, itu anak-anak bisa berhenti. Yang anak-anak yang nggak tahu, yang baru masuk, keheranan, kok berhenti? Ada apa ini? Lama-kelamaan, nah besok dia nggak perlu lagi dia diberitahu oleh kawan. Kenapa kok berhenti? Itu guru kita lewat. Nah saat itu dia besok dia nggak perlu lagi dia diajarkan, langsung dia. Guru berhenti, guru berhenti. Adabnya, jangan mendahului. Karena di pesantren itu tak perlu diucapkan, lingkunganlah yang akan mengajari dia. Ini dia Pak. Ketika dia sudah besar, jangan engkau berdusta, jangan engkau berkhianat, jangan berperilaku vulgar, berlaku jahat, dan apa saja yang dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang ini. Nah, sekarang ini pentingnya anak sekarang ini diajarkan adab. Ya, zaman canggih sekarang ini, zaman yang mudah merusak daripada akhlak anak-anak kita, generasi yang akan datang. Mereka harus banyak, yaitu tempat belajar akhlak, belajar adab. Itu datangkan dulu. Ada yang belajar Al-Quran, ada, tapi belajar akhlak terhadap Al-Quran jarang. Adab terhadap Al-Quran itu jarang. Nah, itu salah satunya. Pentingnya sekarang nih Pak. Nah, kalau sulit Bapak karena di luar anak, maka terapkan di rumah. Buat ini, simpulkan semua apa nasihat Imam Al-Ghazali, tempelkan di dinding rumah. Nih satu, baca. Yang baca itu siapa? Anak itu bapak, bapaknya bukan anaknya. Peraturan. Itu namanya kurikulum rumah tangga, kurikulum untuk keluarga. Bila anak itu sukses dunia dan akhirat. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Imam Al-Ghazali pun tidak merasa dia. Ini bagi siapa saja. Karena beliau, Imam Al-Ghazali, tahu akan rahasia makna-makna yang di dalam ini semua. Orang yang ahli ma'rifat yang tinggi, makanya menasihatkan kita bagi siapa yang ingin beribadah, sirus salikinnya. Perjalanan menuju salik. Ini beribadah. Dah, ya. Maka menyebutkan baginya bahwasannya makanan itu seperti obat. Sebutkanlah orang tua itu, katakan pada dia, diajarkan, nah, makanan ini makanan dan minuman ini adalah obat. Makanan obat, minum juga obat. Loh, kok bisa makanannya obat? Yang bukankah obat itu dari dokter? Iya. Makanan ini adalah obat. Tujuannya, maksudnya kata kitab ini, sungguhnya maksud dan tujuan ini memakan makanan ini adalah obat untuk kuat beribadah. Engkau makanlah makanan ini, tujuanmu adalah untuk kuat ibadah. Bukan makananmu ini makanan yang mengantarkan engkau malas dalam ibadah. Makanan ini melemaskan daripada kamu ibadah. Tujuan makanan ini diberikan Allah rezeki kita, maka supaya kita kuat ibadah, kuat ngajinya, kuat daripada ibadah lainnya. Ini tujuan. Dan orang tua mengajarkan demikian. Maka menyebutkan baginya bahwasannya makanan itu seperti obat. Dan hanya saja sungguhnya makanan itu tujuannya daripada memakan akan makanan itu menguatkan manusia dengan dia atas berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Jelaskan? Nah, jadi buat simpulkan nanti Pak. Buat simpulkan. Lanjut. Dibuat kesimpulannya. Baca-baca. Sulit nanti baca-bacanya, sulit baca-baca kitabnya, baca yang mana kesimpulan. Tunggu aja lah nanti keluar buku saya simpulkan nanti. Paling enak. Tapi kalau dapat dari bawa catat, bagus, cepat lengket. Kalau dari yang saya tunggu, lama. Saya lagi ngumpul-ngumpulkan aja. Ngumpulkan supaya mudah mengulang aja.